Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Apit Febriansyah. Di sini saya akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 1A terkait praktikum kuliah lapangan di Kebumen, Karangsambung, dan Karangbolong. Saya bersama teman-teman saya ada Firja Ihsan, Muhammad Denda, Saibatul Hamdi, Adam Lutfi, Najar Irsyad, Gina Raudatul, Sri Rahayu, dan Expina akan mempresentasikan apa yang kami dapatkan selama kegiatan praktikum kuliah lapangan berlangsung. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Adam Lutfi Aldian. Saya di sini akan menjelaskan tentang morfologi karang sambung. Nah, untuk morfologi sendiri yaitu adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk permukaan bumi dan semua proses yang menghasilkan bentuk-bentuk tersebut. Nah, untuk kondisi morfologi di karang sambung sendiri sangat beragam ya, karena karang sambung sendiri adalah salah satu zona melang yang dimana di dalamnya itu terdapat berbagai bentuk lahan yang bervariasi gitu. Contohnya sendiri seperti rangkaian pegunungan, daratan aluvial, perbukitan, pegunungan, dan kompleks melang yang lainnya. Nah, untuk pegunungan di Karangsambung sendiri sangat beragam, yaitu kayak seperti Gunung Paras, Gunung Lewang Perahu, dan Watu Randa. Nah, yang merupakan gunung-gunung tersebut adalah rangkaian pegunungan yang membentang dari utara sampai ke selatan. Lalu ada daerah aluvial. Nah, daerah aluvial sendiri di Karangsambung itu contohnya itu kayak di Sungai Lukulo. Nah, Sungai Lukulo itu tergolong tua karena dilihat dari bentuk bukitnya yang berkelok-kelok dan adanya terendapkan meander pada sisi kelokannya. Di Karangsambung sendiri disebut zona sebagai zona melang karena di Karangsambung sendiri banyak sekali singkapan-singkapan batuan yang dulunya berada di daerah lautan samudra. Bahkan ada batuan-batuan yang merupakan batuan dasar samudra yang tersingkap ke atas daratan dan tersingkap di Karangsambung. Nah, Karangsambung sendiri ini merupakan kunci sebagai bukti tentang pembentukan Pulau Jawa. Baik, saya Gina Raudatul Jannah. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi geologi di Karangsambung. Pada jutaan tahun yang lalu, Karangsambung mengalami fenomena geologi berupa subduksi yang mengakibatkan bebatuan di dasar laut berbenturan. Karena benturan tersebut, maka naiklah dasar laut yang relatif terhadap permukaan air laut, sehingga menjadi sebuah daratan. Karangsambung diistilahkan dengan Melang Lok Ulo. Melang adalah zona percampuran yang terjadi akibat adanya proses subduksi antara lempeng benua dan samudra. Di Karangsambung ditemukan beberapa singkapan batuan rijang dan gamping merah yang merupakan batuan yang berasal dari dasar laut dalam dengan kedalaman kurang lebih 5.000 meter. Di sini juga ditemukan singkapan batuan basalt yang merupakan batuan beku hasil intrusi gunung api di dasar laut dalam. Batuan ini terbentuk akibat adanya pemekaran tengah samudra sehingga memunculkan gunung api yang memuntahkan lava. Lava hasil muntahan gunung api tersebut disebut juga dengan Pilau Lapa. Selain Lok Ulo, batuan-batuan singkapan juga ditemukan di Kali Brengkok, yaitu batuan yang mengandung mineral mika sehingga batuan tersebut dikenal sebagai batuan sekismika. Ahli geologi meyakini bahwa batuan sekismika merupakan batuan dasar Pulau Jawa. Sekian, terima kasih. Untuk tempat selanjutnya yaitu Gunung Wurung yang berasal dari legenda yang memiliki makna bahwa gunung ini tidak jadi. Secara administratif, gunung ini bernama Gunung Parang karena terletak di Dukuh Parangan, Desa Karangsambung, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Proses pembentukan Gunung Parang pada awalnya yaitu magma yang terbawa arus konveksi dan tekanan akhirnya naik mendekati permukaan bumi.
Akan tetapi, sebelum menyentuh permukaan bumi dan menjadi gunung api, magma tersebut mengalami pendinginan dan membeku di perut bumi. Proses ini berlangsung sekitar zaman tersier di kala Eosen. Pengaruh dari zona subduksi membuat batu bekuan intrusi ini semakin naik, yang pada akhirnya tanah di atas intrusi ini kemudian tererosi sehingga memunculkan sebuah bukit yang menggambarkan peristiwa proses pembentukan batuan penyusun kulit bumi. Secara fisik, situs Gunung Parang terlihat membentuk kolumnar join atau tiang-tiang batu berpekar kolom. Karena magma yang bersifat basa pada proses pembekuannya terjadi penyusutan atau kerusakan yang pada umumnya berbentuk heksagonal sesuai dengan asal dari aliran magma. Batuannya berbentuk tidak beraturan sehingga berstruktur diabasik. Hal inilah yang melatar belakangi batuan ini bernama diabas. Ciri-ciri batuan diabas. Yang pertama yaitu batuan diabas termasuk ke dalam batuan beku basa dan batuan beku intrusif. Yang kedua, warna saat masih segar yaitu cenderung gelap karena banyak mengandung zat Fe atau zat besi, sehingga saat terjadi pelapukan warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan. Yang ketiga, tingkat kristalisasinya yaitu holokristalin karena proses pembentukannya lambat. Yang keempat, tingkat granulitasnya yaitu vanerik sedang, yaitu memiliki diameter butir antara 1 sampai 5 mm. Yang kelima, keseragaman antar butirnya yaitu equigranular karena ukuran butir penyusun batuannya hampir sama. Yang keenam, batuan diabas didominasi oleh butiran mineral plagioklas berwarna putih terlihat seperti beras yang berserakan dan mengandung mineral piroksen serta memiliki sedikitnya mineral amfibol. Gunung Parang juga memiliki cerita rakyatnya. Kisahnya, suatu ketika pada zaman dahulu wilayah ini para dewa mempunyai hajat untuk membangun sebuah gunung yang direncanakan akan dikerjakan dalam semalam dan manusia tak boleh sampai melihatnya. Pada hari menjelang senja, mulailah para dewa itu membangun gunung dan tiang-tiang batu. Dikisahkan juga ketika gunung itu hampir selesai saat hari menjelang pagi, ada seorang gadis yang turun ke sungai Luklo di kaki gunung itu untuk mencuci beras. Gadis itu terperanjat kaget ketika di hadapannya terlihat sebuah bukit. Gadis itu ketakutan naik ke daratan dan berlari menjauh sehingga beras yang hendak dicucinya tidak sengaja terlempar. Para dewa yang menyadari ada manusia telah menyaksikan kerja mereka segera meninggalkan dan tidak melanjutkan pembangunan gunung yang terlanjur separuh jadi tersebut. Oleh karena itu, penduduk setempat menamainya Gunung Gurung atau Gunung Tidak Jadi. Beberapa tahun silam, Gunung Parang sempat menjadi tempat penambangan batu yang menggunakan bahan peledak, dan pada akhirnya penambangan tersebut terhenti setelah pemerintah daerah kembali ke pemilikan tanah Gunung Parang. Sebagai masyarakat, kita seharusnya selalu melestarikan atau melindungi situs Gunung Parang supaya bisa terus dikaji sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu geologi di masa yang akan mendatang. Halo teman-teman. Nah, selanjutnya saya Sri Rahayu akan menjelaskan jenis batuan apa yang terdapat pada lokasi Gentan Seboro, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Nah, batuan yang ada di lokasi ini terdiri dari jenis batuan sedimen dan batuan beku. Nah, jenis batuan sedimen terdiri dari batu rijang dan gamping merah, sedangkan jenis batuan beku ada lapa bantal. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai batuan jenis sedimen yaitu batu rijang. Batu rijang, nah dari gambar ini kita dapat membedakan mana batu rijang, mana batu gamping merah. Batu rijang lebih dominan berwarna gelap dan merupakan batuan sedimen laut dalam. Batuan ini terbentuk oleh proses pengendapan yang terjadi pada dasar samudra. Batuan rijang cenderung keras, kompak, yang terbentuk oleh kristal kuarsa. Kandungan mineralnya yang asam sehingga ketika diberi cairan HCl tidak akan bereaksi karena kandungannya yang asam. Nah, berbeda dengan batuan gamping merah ketika yang nanti akan saya jelaskan lebih detail. Kemudian batuan rijang ini
berwarna merah karena mengandung unsur besi serta kandungan fosil radiolaria berumur kapur. Nah, batuan pada lokasi ini membuktikan bahwa setidaknya sekitar 81 tahun yang lalu, kawasan ini merupakan kawasan dasar samudra dengan kedalaman lebih dari 4.000 meter. Yang kemudian dengan gaya tektonik yang sangat kuat, daerah ini mulai terangkat di atas muka laut pada kala Eocene 55 juta tahun yang lalu. Nah, kemudian dari gambar ini kan ada yang berwarna merah dan ada juga yang berwarna merah muda gitu. Nah, yang berwarna merah muda ini adalah yang disebut batu gamping merah. Sama jenis batuannya adalah jenis batuan sedimen. Nah, batu gamping merah ini berwarna merah muda dan teksturnya yang tidak terlalu keras. Berbeda dengan batu rijang tadi cenderung lebih keras dan kompak. Nah, sedangkan batu gamping merah ini tidak terlalu keras sehingga ketika tergerus oleh benda tajam seperti benda yang berbahan besi, nah maka akan mudah rapuh seperti itu. Kemudian perbedaannya dengan batu rijang terdiri dari kandungan mineralnya, yang mana batu rijang tadi kandungan mineralnya asam sehingga ketika diberi cairan HCl tidak akan bereaksi apa-apa. Sedangkan batu gamping merah ini terlalu keras sehingga ketika tergerus oleh benda tajam seperti benda yang berbahan besi, nah maka akan mudah rapuh seperti itu. Kemudian perbedaannya dengan batu rijang terdiri dari kandungan mineralnya, yang mana batu rijang tadi kandungan mineralnya asam sehingga ketika diberi cairan HCl tidak akan bereaksi apa-apa. Sedangkan batu gamping merah ini kandungan mineralnya yaitu basa sehingga ketika diberi cairan HCl akan bereaksi mengeluarkan cairan seperti buih seperti itu. Kemudian rijang dan lempung merah ini nampak retak-retak dengan larutan kalsit berwarna putih yang mengisinya. Nah, kemudian gambar tersebut juga menjelaskan batuan selanjutnya yaitu jenis batuan beku atau nama batuannya adalah lapa bantal. Nah, batuan beku lapa bantal ini berbentuk menggelembung seperti bantal. Makanya mengapa disebut sebagai lapa bantal. Nah, proses pembentukannya karena hasil erupsi atau lelehan lapa, lebih tepatnya lapa dengan tekanan besar yang menerobos dinding lempeng samudra yang karakteristiknya cukup tipis sehingga mudah diterobos oleh magma yang tekanannya cukup kuat. Nah, lapa tersebut itu menerobos dinding samudra tentunya terjadi di dasar samudra gitu. Kemudian ketika magma menerobos dinding samudra, dinding lempeng samudra yang tipis, maka si lapa tersebut akan kontak langsung dengan air samudra gitu. Nah, dari kontak langsung tersebut terjadi proses pendinginan yang sangat cepat. Kemudian proses pendinginan itu membuat bentuknya menggelembung halus dengan mineral yang kecil. Nah, kemudian singkapan lapa bantal yang berada di lokasi lain yaitu di Kali Muncar. Nah, itu akibat kegiatan pemekaran lantai samudra. Nah, kemudian diakibatkan juga dengan gaya tektonik yang besar. Akhirnya, singkapan batuan ini sampai ke permukaan dan pada kenyataannya saat ini dapat kita lihat gitu di atas permukaan. Nah, dengan ketinggian 105 meter di atas permukaan laut. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, selanjutnya saya Explina Nurajija akan menyampaikan mengenai batuan serpentinit. Nah, batuan serpentinit ini merupakan jenis batuan metamorf yang dimana terdapat di Kebumen ini di hutan Pucangan, Kecamatan Sadang, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, batuan ini merupakan jenis batuan eksotik blok yang termasuk ke dalam batuan ultramafik. Nah, jenis serpentinit yang ada di hutan Pucangan ini berwarna hijau tua dan tergerus kuat sehingga mempunyai permukaan yang licin.
Batuan ini merupakan batuan asal lantai samudra yang mengalami ubahan melalui 2 fase. Nah, yang pertama itu ketika magma bersentuhan dengan air laut dan ketika batuan tersebut masuk ke dalam jalur tunjaman sebelum akhirnya terangkat ke permukaan. Nah, batuan serpentinit ini berasal dari 2 kata. Yang pertama itu serpen yang artinya ular dan nite yang artinya batu. Jadi, batuan serpentinit ini merupakan jenis batuan yang permukaannya seperti sisik ular. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Apit Febriansyah dari kelas A dengan NPM 222170031. Di sini saya akan menjelaskan tentang batuan yang terdapat di Sungai Lukulo, Bukit Sipako. Nah, di Sungai Lukulo sini ada beberapa jenis batuan. Yang pertama, ada batuan pilit. Batuan pilit merupakan salah satu jenis batuan metamorf yang biasanya terdiri dari kuarsit, mika, dan juga klorit. Di mana batuan pilit ini berasal dari lanjutan proses peralihan dari batuan slate. Sebab asal batu pilit berasal dari batuan slate, maka dari itu material utama pembentukan batuan pilit yaitu batuan shale. Adapun warna dari batuan pilit pertama perak, warnanya itu memiliki warna perak atau merah, putih, ungu, coklat, dan juga kehijauan. Untuk ukuran butir batuan pilit lebih cenderung halus daripada batuan slate, sehingga bila dilihat secara langsung maka batu tersebut sangatlah apik. Sementara itu, dari batuan pilit ini berpoliasi, komposisi bahannya sendiri terbuat dari mika dan juga kuarsa. Suhu serta tekanan serta proses pembentukan batuan pilit ini dari rendah menuju ke menengah. Batuan pilit ini mempunyai ciri-ciri yang membelah mengikuti permukaan gelombang, di mana batuan pilit bermanfaat sebagai bahan isolator ataupun bahan pengantar listrik yang baik. Selain itu, batu ini juga bisa digunakan sebagai bahan penambah konstruksi bangunan, lantai, atap, dan lainnya. Kemudian ada batuan metamorf, batu kuarsit. Batu kuarsit merupakan batu yang tersusun oleh mineral kuarsa. Unsur dari kuarsit adalah silika, di mana silika merupakan jenis batuan mineral yang paling kuat. Setiap batuan pasti memiliki silika. Bahkan hampir 60% unsur batuan adalah silika, terutama bahan baku kuarsit. Merupakan jenis batuan metamorf non-poliasi yang keras. Kuarsit umumnya berwarna putih keabu-abuan. Selanjutnya ada batu sekismika. Batu sekismika merupakan batu jenis metamorf yang berstruktur poliasi. Sekismika merupakan batuan tertua di Jawa. Sekismika terbentuk karena adanya tekanan yang kuat dan juga panas yang tinggi. Karena sekismika merupakan batuan tertua yang tersingkap di Pulau Jawa, maka sekismika juga sering disebut sebagai batuan pondasi Pulau Jawa. Mineral yang menyusunnya adalah feldspar, kuarsa, dan mika yang melimpah. Sekian dari saya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaibatul Hamdi dari kelas A dengan NPM 222-170038 dari pendidikan geografis. Saya ingin membahas tentang hasil PKL yang telah saya lakukan berbulan-bulan yang lalu dari mata kuliah geologi tentang geomorfologi Karangsambung dan Karangbolong. Saya sini ingin membahas tentang batuan bereaksi, yaitu sebuah batuan sedimen, yaitu ada batuan sedimen karstik, batuan sedimen yang dimana hasil dari pelapukan batuan beku, yang mana batuan beku itu adalah hasil dari proses pembekuan atau hasil dari proses pendinginan suatu magma
Bisa itu dari hasil bisa dari pendinginan biasa atau dari air laut. Di sini saya membahas tentang batuan breksi yang dari karang sambung itu. Batuan breksi di karang sambung itu bisa kita bilang ya hasil dari inian magma yang batuan beku yang didinginkan, magma yang didinginkan menjadi keras, hasilnya batuan beku, dan habis itu tergerus oleh aliran air laut atau aliran sungai, dan hasil menumpuk dari suatu lahan dan menjadi pemadatan atau jadi pengkristalan di sana yang mengakibatkan terbentuknya batuan breksi. Mana hubungannya dengan ini yang hasil dari karang sambung itu karena batuan breksi itu kan hasil dari magma ya, berarti ada suatu gunung berapi atau suatu magma yang menerobos keluar terus itu didinginkan di laut, karena hasil dari ini itu adalah basalt, yaitu berasal dari laut. Berarti karena dia itu hasil dari basalt, pasti dia berasal dari laut. Dan kenapa kita bisa tahu dia itu dari dasar laut atau dari inian magma? Kenapa Pulau Jawa itu kita bisa bilang itu hasil terangkat dari yang dulunya itu dasar laut itu ya, karena itu kita bisa mengetahui batuan basalt yang biasa tercipta itu di dasar laut, di dasar samudra itu bisa muncul ke atas tersingkap gitu, dengan hasil munculnya sebuah Pulau Jawa itu. Kenapa Pulau Jawa juga bisa terangkat tuh, karena ada dua tubuhkan lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia atau Indo Eurasia saling bertumbukan, sehingga salah satu dari tuanya itu ada yang meninggi gitu. Dan untuk batuan breksi sendiri itu adalah batuan yang berbeda dari konglomerat sendiri itu. Perbedaan dari batuan breksi dan batuan konglomerat itu ada beberapa ya. Yang pertama itu batuan sedimen klasik terdiri dari fragmen lebih dari 2 mm. Perbedaan yang mencolok dari keduanya adalah pada bentuk fragmennya. Batuan breksi itu mempunyai fragmen yang berbentuk angular, kalau untuk konglomerat sendiri itu berbentuk bundar. Sama konglomerat dan breksi juga sama-sama dari batuan beku, yaitu hasil dari proses mendinginnya magma atau lahar dari perut bumi. Ini juga batuan breksi itu bisa ditandakan bahwa di sana itu bisa jadi hasil dari proses vulkanistik atau sebuah gunung berapi. Itu karena kan hasil dari ini kan batuan beku ya, berarti di situ pernah ada terjadi letusan gunung berapi atau sebuah magma yang mengalir keluar dari penerobosan keluar. Itu karena kan batuan beku itu kan hasil dari proses pendinginan lahar ya, yang setelah mendingin hasil habis itu terjadinya proses pelapukan atau tergerus air atau apa dari proses kimia atau apa, dan hasil itu tererosi dan terbentuk batuan sedimen. Dan salah satunya ini batuan breksi yang bisa kita ambil juga sebagai contoh bahwa dulunya itu ada sebuah gunung berapi vulkanik atau ada sebuah magma yang merebus keluar, karena kan tidak mungkin ya breksi ini itu tercipta tanpa ada batuan beku. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang geomorfologi karang sambung dari batuan breksi sendiri.
mungkin sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firja Iksan Mediansa dengan nomor NPM 222170127. Saya ada di kelas A. Saya di sini akan menjelaskan tentang deskripsi secara umum morfologi karang bolong. Yang saya lihat dan saya temui di lapangan, bentuk morfologi yang ada di pantai Karang Bolong ini yaitu terdiri dari pesisir pantai dan pantainya sangat tidak terawat dan juga banyak sampah di sekitaran pantai Karang Bolong tersebut. Dan juga pantai Karang Bolong ini sangat sepi, seperti tidak ada penghuni yang menempati wilayah tersebut. Pantai Karang Bolong ini juga sepi pengunjung ataupun tidak ada wisatawan yang datang ke tempat tersebut dikarenakan kondisi pantai yang tidak terawat, juga akses ataupun jalan yang ke tempat tersebut berlubang dan juga sempit. Pantai Karang Bolong ini didominasi oleh kars ataupun batu gamping yang berasal dari karang dasar laut dangkal dan hasil endapan air laut yang melalui proses laut tersingkap ke permukaan laut dan berada di pesisir pantai. Di Karang Bolong ini juga memiliki gelombang laut yang kencang dan kuat, karena gelombang yang besar ini menyebabkan batu karang di sana terabrasi dan terbentuk lubang seperti goa. Pantai Karang Bolong ini juga merupakan muara tempat bertemunya air tawar dan air asin, sehingga airnya cenderung keruh dan juga adanya perbukitan yang cukup tinggi di sekitar pesisir pantai yang masih memiliki keanekaragaman flora, fauna. Kemudian ada batuan yang terendapkan menjadi satu di tepi pantai Karang Bolong tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjasa Juwana. Saya di sini akan menjelaskan tentang geologi Karang Bolong. Secara topografi, geopark Karang Bolong memiliki bentang bentuk muka bumi yang sangat beragam, yakni pegunungan dan perbukitan yang sangat luas, gua-gua karst yang terbentang panjang, dan morfologi aluvial yaitu sungai Lukulo yang bentuknya berkelok-kelok dan terdapat meander pada sisi kelokannya. Geopark Karang Bolong secara geografis mewakili bagian utara dan selatan daerah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Secara keseluruhan, kawasan Karang Bolong akan terbagi menjadi 3, yaitu kawasan Karang Sambung atau kawasan cagar alam geologi Karang Sambung di bagian utara, kawasan Sempor di bagian tengah, dan kawasan pasisir ayah yang merupakan kawasan karst dan vulkanik tua bagian selatan. Berdasarkan sejarah geologinya, kawasan geopark Karang Bolong dapat disederhanakan menjadi beberapa periodisasi sejarah geologi. Urutan periodisasi sejarah geologi tersebut adalah: yang pertama, masa awal pembentukan Pulau Jawa atau pra-tersier tahun 1117 hingga 55 juta tahun yang lalu. Lalu kedua, masa sedimentasi longsoran laut dalam 55 tahun sampai 25 juta tahun yang lalu. Yang ketiga, masa gunung api purba OAF 25 sampai 16 juta tahun yang lalu. Yang keempat, masa pembentukan paparan karbonat 16 sampai 10 juta tahun yang lalu. Yang kelima, masa gunung api purba Halang 10 juta sampai 2 juta tahun yang lalu. Yang keenam, masa pembentukan endapan aluvial dan pantai kurang dari 2 juta tahun yang lalu. Geopark Karang Bolong ke depannya akan dikembangkan sebagai kawasan geopark internasional yang diakui oleh Geopark Global Network atau GGN dan UNESCO, karena memiliki banyak keistimewaan dan memiliki potensi dalam bidang geologi dan pariwisata yang sangat besar. Sekian yang dapat kelompok 1A sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.